Ibu dan Bapak, sekarang kita akan bertemu Bu Lita, Kepala Sekolah SD Cahaya Pagi, bersama warga sekolahnya yang sedang memahami keadaan layanan pendidikan di sekolahnya. Mari kita saksikan bersama. Ini laporan rapor pendidikan satuan kita tahun ini. Saya butuh bantuan Bapak Ibu untuk memaknainya, supaya kita bisa menentukan fokus peningkatan dan strategi pembenahan kita di tahun ajaran depan. Kita mulai dari mana nih, Bu? Sebenarnya data lengkap kondisi satuan kita bisa dilihat di lembar laporan yang sudah kita unduh dari platform rapor pendidikan. Tapi karena ini pertama kali kita mencoba memaknai kondisi satuan kita coba lihat rekomendasi prioritas saja dulu ya. Selain merujuk ke lembar unduhan, kita juga bisa melihat gambaran kondisi sekolah kita melalui platform rapor pendidikan. Kalau kita lihat tampilan dashboard pada platform rapor pendidikan, masing-masing indikator ada kode warna yang menggambarkan capaiannya. Hijau capaiannya sudah baik, kuning capaiannya sedang, dan merah capaiannya kurang baik. Satuan kita 3 indikator berwarna hijau, 2 indikator warna kuning, dan 1 indikator yang warnanya merah. Kita bahas satu-satu mulai dari yang merah ya. Nah, satuan kita indikator iklim keamanan sekolah warnanya merah. Apa ya yang menyebabkan capaiannya kurang baik? Iklim keamanan sekolah kok bisa merah ya? Selama ini sudah cukup baik kok. Ada petugas keamanan yang berkeliling dan bergantian menjaga sekolah. Kira-kira apa ya penyebabnya? Oh, saya ingat. Waktu survei evaluasi pembelajaran, salah satu murid berkebutuhan khusus bilang, gak suka guru-guru langsung batasi tugas murid karena kondisi fisik. Iklim inklusivitas adalah salah satu akar masalah indikator iklim keamanan sekolah kan ya Bu? Betul, itu tandanya ada murid merasa kurang nyaman dengan iklim keamanan sekolah kita saat ini. Oh iya, pernah juga disebutkan dalam rapat bulanan Persatuan Keluarga dan Sekolah. Walaupun guru terlihat sangat menekankan sikap saling menghargai antara murid, beberapa murid melaporkan pada orang tuanya kalau mereka sedih karena di kelas ada guru yang sempat melabel mereka atau temannya dengan anak yang kurang atau anak yang punya keterbatasan. Alangkah baiknya kalau guru bisa saling menghargai proses belajar masing-masing murid dan diekspresikan dengan kata-kata positif. Sekarang kita beranjak ke indikator yang capaiannya sedang. Indikator kualitas pembelajaran warnanya kuning nih. Saya ingat saat observasi kinerja, beberapa guru masih dominan menentukan jenis dan pengelompokan tugas. Murid belum diberi kesempatan memilih tugas yang akan mereka kerjakan. Padahal dari materi tentang metode pembelajaran yang kita pelajari di platform Merdeka Mengajar, murid perlu diberi pilihan saat belajar agar rasa kepemilikan atas proses belajarnya terbentuk. Berarti metode pembelajaran sebagai salah satu akar masalah kualitas pembelajaran belum berjalan efektif. Kalau dari kasus yang Ibu temukan, penguatan pemahaman tentang metode belajar aktif sepertinya adalah hal yang tepat untuk dilakukan. Usaha apa ya yang bisa kita lakukan untuk memperbaiki kedua indikator tersebut? Sepertinya guru-guru butuh belajar tentang inklusivitas dan dikuatkan lagi tentang metode belajar aktif ya Bu? Betul. Kira-kira bagaimana ya cara kita memfasilitasi kebutuhan belajar guru-guru? Kita agendakan dan buat komunitas belajar saja Bu. Nanti materi belajarnya kita ambil dari platform Merdeka Mengajar. Wah, ide bagus. Kita tambahkan ya ide ini ke fokus peningkatan layanan sekolah kita. Sekarang kita bahas indikator yang capaiannya baik. Contohnya kemampuan literasi. Kita bisa pertahankan praktik-praktik baik yang sudah kita lakukan. Bahkan, jika memungkinkan, kita bisa mengembangkan upaya lain yang bisa meningkatkan kualitasnya. Apa saja ya praktik-praktik baik yang sudah kita jalankan? Sepanjang tahun ajaran ini, kita mengintegrasikan kemampuan literasi saat merancang kegiatan setiap mata pelajaran. Jadi,
Kemampuan literasi tidak hanya terasah di mata pelajaran bahasa saja. Kesempatan meningkatkan kemampuan literasinya sudah terbuka lebar. Paling kita tinggal tambahkan saja ragam teks untuk murid belajar. Karena koleksi teks informasi kita cenderung monoton. Wah, betul sekali. Kita jadikan itu fokus peningkatan di tahun depan ya. Ada masukan apa lagi ya Bu dari hasil rapat Persatuan Keluarga dan Sekolah? Oh, masih ada lagi Bu. Sambil melanjutkan diskusi, saya bantu rekap ya, layanan prioritas yang perlu ditingkatkan agar ingat untuk dilakukan. Melalui pengalaman Bu Lita, kita belajar bahwa melibatkan warga sekolah dalam proses memahami keadaan sekolah sangatlah penting. Analisis bersama warga sekolah akan memberikan perspektif yang luas untuk kualitas layanan pendidikan di institusi yang Ibu Bapak pimpin. Saat memahami keadaan satuan bersama warga sekolah, ingatlah untuk memaknai seluruh indikator dengan capaian apapun. Buka ruang perbaikan, tidak hanya untuk indikator dengan capaian kurang atau sedang, indikator yang sudah baik pun masih dapat ditingkatkan. Kekayaan data juga sangat dibutuhkan pada tahap ini. Selain merujuk ke rapor pendidikan, sekolah juga dapat mengumpulkan dan menganalisis data pendukung lainnya. Hasil observasi, masukan orang tua, survei, dan berbagai cara lain dapat digunakan sebagai data pendukung saat memahami kondisi sekolah. Dengan memahami data, kita dapat mengenali tantangan, potensi, dan solusi yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Nah, setelah memaknai kondisi satuan, lalu apa ya tahap berikutnya? Ibu Bapak perlu melakukan tahap refleksi untuk menetapkan prioritas peningkatan layanan. Tapi sebelum belajar hal tersebut, Ibu Bapak perlu aturkan jadwal diskusi bersama warga sekolah untuk memaknai kondisi sekolah Ibu Bapak ya. Selamat berdiskusi.